Yang pertama sudah lewatnya. Bab yang kedua masalah begitu susahnya untuk menghindari dari pekerjaan al-qismusani. Bagian yang kedua adalah fiddinabil ma'asi. Yang pertama adalah menjalankan makmurat, perintah-perintah Allah dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali dia. Dari mulai kita bangun tidur jangan langsung rigidi gelempang, kesunahan-kesunahan sebelum tidur gimana? Kesunahan-kesunahan sunnah. Dari hadis Imam Muslim dijelaskan bahwa sebelum tidur dikeprakan dan gitunya. Dikebutan pula pakai kain. Bahkan sependapat ulama pakai sapu lidi, itu termasuk sunat. Sambil membaca bismillahirrahmanirrahim atau membaca sholawat. Tidur dan diingatkan makmurat di situ mengingatkan bahwa kita akan mati. Kita diingatkan mati oleh Allah Subhanahu wa taala berapa kali? 5 kali. Pertama sebelum tidur diingatkan maut. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kedua, kita bangun tidur diingatkan kembali oleh Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana atau ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi. Ba'da ma'amatana diingatkan kematian. Terus mau sholat, lagi sholat diingatkan deui di dalam doa iftitah. Inni wajjahtu wajhi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Terus setelah dina tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, kita diingatkan kembali ke Allah. Seperti ayat kasunan hayat membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Setelah itu kita diingatkan kembali saat posna salat beristighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 5 kali. Itu kajian sudah selesai. Bagian yang kedua pun sudah selesai. Al-qismusani, pembagian yang kedua yaitu fiddinabil ma'asi. Kita berusaha untuk menghindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena perbuatan annadina syartani ahaduhuma tarkul manahi, sebagaimana yang pernah dijelaskan bahwa kita ulas kembali. Ketahuilah olehmu sesungguhnya ajaran agama itu terbagi 2. Yang pertama adalah menjauhi maksiat, wal akharu fi'lu ta'at. Yang kedua adalah menjalankan perintah Allah, menjalankan ibadah, melaksanakan ibadah. Tarkul manahi wal asyad. Menjauhi maksiat jauh lebih berat ketimbang menjalankan kebaikan. Maka ada satu kaidah, daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih utama ketimbang ngajak kebaikan. Lebih baik menjaga paribasana. Ada istilah lebih baik menjaga daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan, sama seperti itu. Fa inna ta'at yuqadiru ala kulli ahad. Karena untuk beribadah siapapun bisa melakukannya. Bisalah ya. Tapi tarku syahwat, meninggalkan keinginan syahwat, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, la yuqadiru alaihi illa sidikun. Tidak akan mampu kecuali orang-orang yang benar-benar jujur, orang-orang yang benar-benar untuk mau meninggalkan itu. Lamun urang geus karesep misalkan, karesep mate mancing, walaupun ya hanya hiburan. Kadang-kadang habis waktu dari pagi sampai malam. Lamun buah karesep hobina misalkan miara manuk, maka saya mah nggak mau sebut boga manuk teh nya, burung gitu ya, manuk lain ya mah. Sebab sok sieun ke lamun misalkan ditanya pan sok aya gitunya, dek bapaknya ada. Keur naon? Keur ngomean manuk. Keur nyawa manuk, keur mandian manuk, jeung ibuna cenah milu nongkrong. Keur disebut bisi Ustaz mah kasebut di Ustaz burung.
surat burung gitu. Jadi meninggalkan hal-hal maksiat itu, hal-hal yang keinginan hati yang bertentangan itu lebih berat ketimbang menjalankan. Banyak diantaranya al-ainu, karena tuntutan kita, semua anggota badan kita, sebagaimana dari mulai anggota panca indera yang 5. Yang pertama ain, amal ainu fa inna ma khalaqtu laka litahtadia biha zulmat. Yang pertama nikmat mata Allah ciptakan untuk memberikan petunjuk kena jalan, petunjuk dari kegelapan. Bagaimana caranya mata kita di akhirat nanti pasti akan kena sanksi oleh Allah. Bila mana mata orang tidak pernah diperlihatkan karena hal-hal positif, maka harus kudu disempatkan dina 24 jam biarpun teu bisa. Da cenah maca ayeuna mah bagaimana caranya kita mempunyai fasilitas handphone, kudu boga kudu aya dina jerona teh aplikasi Al-Qur'an. Download lah. Itu di-download karena bisa walaupun tidak ada alasan sekarang mah. Teu bisa maca Quran, teu bawa Quran dan yang lainnya. Aya HP bararoga piraku teu hadis baca dina. Banyaklah cara-cara seperti itu dipergunakan, karena setiap perkara bentuk benda sekalipun akan jadi tuntutan di yaumil kiamah nanti. Mane boga barang eta teu pernah dipakai hal-hal baik. Boga motor ge sekali-kali walaupun deket imana pakai bawa ke masjid supaya bakal jadi saksi ke eta motor bahwa bener ya Allah ieu motor teh pernah asup ke Masjid Al-Amin salat berjamaah sekali-kali gitu nya, kecuali mau jauh. Wal uzun, kita diberi telinga oleh Allah, fahfad an tasgo biha ilal bid'ah wal ghibah wal fahsh wal khawd. Nikmat telinga harus dijaga dengan mendengarkan ajaran-ajaran bid'ah, ajaran-ajaran yang tidak baik, menggibah dan yang lainnya. Diberikan telinga ke Allah. Kan saya mah teu milu ngomongkeun ngan milu ngadengikeun hungkul menyimak sok kitu. Sarwana. Jadi harus pernah telinga kita didengarkan ke hal-hal yang positif dari 24 jam teh. Komo di akhir masa hidup kita, dina setiap 24 jam teh ada akhir hidup. Akhir hidup teh mata sebelum tidur. Dengarkan supaya ngajadikeun anu terakhir itu adalah kata-kata anu baik, pendengaran anu baik. Ulah memang bagus, nasi tidak masalah, tapi bakal jadi masalah kalau terus-terusan mah. Ya mah misalkan mendengarkan lagu sebelum tidur tehnya, dengarkan bisa murotal Quran, lisan anu paling banyak lisan, fa inna ma khalaqalaka, sesungguhnya aku ciptakan cek Allah lisanmu begitu banyak cara bagaimana untuk bisa berzikir kepada Allah, wa tilawati kitabih, dan bagaimana caranya diusahakan untuk selalu membaca kalimat-kalimat Al-Qur'an. Usahakanlahnya di dalam Al-Qur'an itu ada 360 makro ain. Jadi lamun misalkan sapoe saain itu hatam Quran sebenarnya. Saain dari ain ke ain baca saain sapoe. Kalau kita baca misalkan sehari semalam dari 5 waktu berarti 5 ain, 4 bulan teh tamat hatam. Itu teh ain teh mempunyai makna bagi orang-orang penghafal Quran, bagi tahfidz Al-Quran itu untuk murojaah. Untuk murojaah teh kudu dihafalkan karena dengan membaca dari ain ke ain 10 ayat, rakaat pertama, rakaat keduana ain lanjutan 20 ayat. Berarti dina sehari, dina setiap beres salat 20 ayat, ke salat zuhurna 20 ayat. Jadi sama dengan menghafalkan. Itu kata ayana dina Al-Itqan fi Ulumil Quran dina kitab eta bahwa menjelaskan tentang hukum-hukumna. Hukum-hukum misalkan dina bacaan Quran aya huruf jim, aya la, aya waqaf, aya waqaf lazim. Ieu mah waqaf lazim hayu we diberantas, dibabadnya. Wajib kudu eureun. Terus aya nu titik tilu tak genep, double genep. Titik tiga dina seperti dina surat Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabul la raiba
roib fihi kan jadinya. Roiba fi. Itu ada titik 3 ulah langsung sampai di baban. Sampai dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kudu eta ya salah satuna kudu aya berhenti. Karena la roib titik 3 fihi titik 3. Rek eureun di mana nu enakna? Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu rambu-rambunya teh. Kudu dipelajari rambu-rambu surah. Dina Yasin itu ada waqaf lazim ayat 3. Waqaf lazim itu anu tanda mim di pinggirna. Itu rambu-rambu. Karena ya hukum tidak diperkenankan melanggar rambu-rambu lalu lintas lah. Nyaho lampu beureum, ayo disikat. Jadi urang mah lampu merah teh bukan untuk berhentinya. Lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati. Pas lampu merah kebut gitu. Dia urang tah. Lampu merah langsung dikebut buru-buru. Bahaya eta. Begitu juga di dalam Al-Qur'an. Dina lisan urang. Di dalam lisan kita benar harus dibacakan karena Quran. Terus hal-hal yang mencegah karena maksiatna. Bab yang kedua, lisan itu lebih banyak. Seperti al-awalu al-kidz, berbohong, ra'su dzunub al-kadzib. Pangkal dosa adalah berkata bohong. Sekali berbohong akan ribuan kali berbohong lagi untuk menutupi kebohongan. Sekali ngabohong pasti terus-terusan berbohong. Fahfad minhu lisanak fil jidi wal hazl. Maka jagalah lisanmu fil jidi di dalam urusan ker serius wal hazl atau misalkan ker bercanda. Heureuy ge ulah heureuy walaupun bercanda tapi ulah loba bohong. Karena sebabna akan membiasakan lamun urang heureuy loba bohong karena serius ge akan berbohong. Terus bahaya deui dengan bahasa sumpah. Al-khalfu fil wa'di, sumpah palsu, sumpah bohong, lisan kerjaanana. Gibah lisan kerjaanana. Terus namimah dan yang lain banyak pisannya. Ini selesai tazkiyatun nafs sudah. Yang terakhir adalah al-khawlu fi ma'asil qalb. Sifat-sifat di dalam hati kita nu paling susah dina hati perlu dipelajari lah. Pembelajaran di dalam hati bagaimana i'lam ketahuilah olehmu anna sifatil madhumati fi qalbil katsirah. Sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati sangat banyak sekali. Loba pisan. Sama seperti lisan. Kadang ada bahasa mulutmu harimaumu. Peda-peda mulut teh diwungkul, lisan tidak tulangan, hayu ngomong sangeunahna. Beledak-beledug teh bodoh amat lah gitu. Itu bisa bahaya. Sama seperti hati kita. Jangan pernah ada di dalam hati kita setitik saja kejelekan. Karena akan menghilangkan semua kebaikan. Contoh, kita akan menutup keindahan alam. Kita akan menutup keindahan alam semesta nu aya di dieu teh kudu alam lah. Kapling panorama rek ditutup di iuhan. Saberapa ribu terpal, saberapa meter terpal anu kudu dipasang di tiungan. Teu kudu hese, teu kudu nutupi kapling panorama tidak harus ditutupi dengan kain butuh berapa ribu meter. Cukup dengan dua lembar daun tempelkeun dina panon urang, katutup kabeh. Jangan pernah ada setitik kejelekan di dalam hati kita. Keindahan apapun akan hilang. Aya hiji kagorengan, padahal mah kebaikannya begitu banyak. Sekali kagorengan, goreng terus. Digoreng bukan nama, digoreng-goreng terus. Maka sifat yang ada di dalam hati Masya Allah. Kadang orangnya yang mengaragapkan kembalikan fabin nafsi, kembalikan karena diri orang. Karena kajian ini untuk mengembalikan kepada diri kita. Anna sifatil madmumah, sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati begitu banyak. Tariqatu tathhiril qalbi min rozaili hatawilatun. Cara untuk membersihkannya, cara untuk membersihkan dari semua itu membutuhkan waktu yang begitu panjang. Henteu cukup seketika. Lamun seseorang sakit hati butuh waktu untuk bisa ngobatan. Geus dirayu tetep we. Sabulan 2 bulan belum bisa hilang, 1 tahun masih kene kada dengekeun paribasana.
Saya mah memaafkan sudah, tapi untuk bisa melupakan keheulaanan. Waduh, bahaya itu. Nyeri hati orang mah. Kabawa maut ke mau ngahampura. Sok aya. Itu hati. Sabilu ilaji fiha iwadun. Cara mengobati berbagai macam penyakit yang terdapat di dalamnya ghamidun. Sangat sulit, rumit, pabelit. Pokoknya mengobati hati itu Masya Allah. Maka qadin darusabil kulliyah ilmuha wa amaluhu li ghafratil khalqi ala anfusihim. Di zaman ini untuk cara mempelajarinya ada berbagai macam kajian ilmu, cara mengerjakannya dari kelalaian kita sendiri. Itu benar-benar manusia itu sendiri yang lalai dari untuk mempelajarinya. Kadang ngaji gitu, main lagi gitu, akhirnya pakai itu. Yang penting maka kajian ini belum lagi di dalam hati disebut ayat hasadnya, aduh Masya Allah. Ria, ro'a pengen dilihat, namun hasad ayat di ujub. Luar pisan. Fajtahid fi tadhiri qalbika minha. Maka berusahalah kamu untuk mensucikan diri, membersihkan diri dari 3 penyakit anu fatal ieu. Semua kesalahan hati itu cuman anu tilu ieu, fa in qadarta 'alaiha fa ta'lamu kaifiyatu. Anu tilu ieu mempunyai beranak pinak. Loba. Engke belum lagi ada sebutna ujub, ria, takabur, sum'ah. Hayang kadedengekeun ku batur, hayang kadedengekeun. Tidak, ria mah tidak, tapi sok pengen didedengekeun ya. Lamun dina sedekah teh, Bapak anu, itu misalkan 50.000 cek si eta teh sedekah hayang disebut-sebut 50.000. Bapak anu 200.000 ieu deui. Bapak anu 300.000. Nyaho teh 300.000. Eta urang. Eta sarua wae teh. Pamer mung disebut-sebut tapi pas ngadenge 300.000 eta teh urang tan 300.000 teh. Itu kerjaan kita. Teu kudu main itu, eta mah kerjaan. Kembali kepada diri kita, fa bin nafsi bahwa diri masyaallah. Hati kita teh bener-bener bobolokot rek kumaha. Lakin yanzuru fi qulubikum. Allah akan melihat hati kita, sedangkan hati kita benar-benar kotoran sedikit saja jangan sampai ada. Urang kekerawat kabatur, sewot kabatur ulah, ya sedangkan aduh Masya Allah. Pekerjaan syariat sudah benar-benar, tinggal kerjaan hati belum mata, belum kerjaan-kerjaan lain. Belum lagi sebut riyate sebutna fahuwa syirkul khafi. Sirik anu tersembunyinya. Cek Allah teh, maneh teh hayang ibadah teh karena pengen dilihat apa pengen aku? Ari di bahasa mah lillahi ta'ala, tapi tidak pikiran jeung hate terfokus karena pengin dilihat. Samar. Itu beratnya. Tapi tetap harus ada evaluasi terus. Nanti akan ketemu dengan cara muhasabah. Dihitung dari mulai kehidupan pagi kita, dari mulai pagi, siang, sore, menjelang maghrib, muhasabah. Karena anjuran muhasabah itu diperhitungkan harus, lamun kajian di dalam kitab Minhajul Abidin. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang pentingnya muhasabah. Dilanjutkan dengan Al-Qismus Tsalis, pembagian yang ketiga, ini terakhir. Beres tanya sekali tamatan ya secara garis besar. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwa Al-Qismus Tsalis bagian yang ketiga al-qaulu fi adabi suhbah wal muasyarah mal khaliq subhanahu wa ta'ala mal khalqi. Adab-adab etika kita, cara beribadah dengan Allah, cara menyembah kepada Allah, cara menghadap kepada Allah. Karena kita akan menghadap. Kadang-kadang orang mau menghadap Allah teh maut, padahal lain. Orang ira rek Allah, ya tersolat. Karena kata Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajna bagi orang-orang mukmin.
menghadap kepada Allah. Maka pan panggilan tehnya, panggilan teh tilu. Panggilan itu ada 3. Satu, panggilan sholat dengan azan. Panggilan haji sok diiringi ku azan yang belum. Dan panggilan terakhir, panggilan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanya. Kita dipanggil-panggil kene. Anna swahibaka alladzi la yufariquka fi hadrika wa safarika wa naumika wa yabzika. Ketahuilah olehmu, dia Allah Subhanahu wa taala, hanya dialah yang tidak pernah akan meninggalkanmu di dalam keadaan mukim. Teu ka mana-mana orang di kamar sesoranganan, di kuncian Allah melihat, Allah tahu. Wa safarika, atau kita dalam keadaan di perjalanan. Nun jauh di sana orang bersilaturahmi ke mana-mana, Allah melihat dan Allah selalu tahu. Wa naumika, apakah kita dengan tidur? Wa yakzika, atau terjaga. Bal fi hayatika wa matika, bahkan dalam keadaan hidup dan mati kita. Wa rabbuka wa sayyiduka wa mulaka wa khaliquka, dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Urang sakumaha deketna dengan punten, dengan anak, dengan istri, sehidup semati paribasana mah wadul gitunya, enggeus maot mah Allah, hanya Allah. Wa ma madzakarta fiha jalisuka idza qala Allah taala ana jalisu man dzakaroni. Kapanpun kamu mengingatnya, dia adalah teman dudukmu, dia adalah tempat bersimpuhmu, karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Langsung ke Rasulullah, ana jalisu man dzakaroni, aku adalah tempat duduk bagi orang-orang yang selalu mengingatku. Jadi sempatkan, jangan dari hanya setelah sholat saja. Kita merenung di keheningan malam saat tahajud, duduk bersimpuh di hadapan Allah, merenung, ya Allah, merenung lain deui jeung ngalamun. Lain deui jeung ngalaweung. Lamun ngalaweung ka itu ceceleweungan, kalap we nya, kasurupan. Ngalamun eta mah. Lamun merenung mah tidak. Mengingat tentang kejadian-kejadian dari mulai pagi sampai siang, apakah ada kata-kataku yang menyakiti teman, keluarga, sahabat dan yang lainnya. Itu muhasabah. Wa man kasara qalbuka huznan ala qasidika fi haqqi dinik. Setiap kali hati manusia merasa hina, sedih, galau atas kekurangan-kekurangan dalam memenuhi kewajiban agama, kata. Misalkan kita merasa sedih, ya Allah, saya teh loba dosa, ya Allah. Hampura dosa abdi. Bila mana seseorang merasa di nadirina seperti itu, kekurangan yang ada di dalam dirinya, aku begitu banyak kekurangan-kekurangan, fa huwa shahibuka wa mulazimuka, maka sadarilah Allah sedang menemanimu sangat dekat denganmu. Jadi lamun urang ke dalam keadaan, ya Allah, merasa nalangsa dina masalah kejadian ibadah, ya Allah, itu bisa maca ieu, ya Allah. Ya Allah, abdi loba dosa. Pada saat itu adalah Allah kering menjamah dina diri urang. Lamun kajian di dalamnya, izqallahu taala ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku bersama-sama orang yang sedih hatinya karena aku. Jadi lamun urang sedih, ulah main status dina sedih teh nya. Nyieun status galau gitu. Status tuh ya oke nya, karena bisa jadi ria oke nya. Kita di sini dulu gitu, tasok aya kita sabari cetrek we kitu foto taker ngaji. Kadang-kadang sedekah ya, foto-foto orang foto. Nyieun status. Ya, masya Allah lah, ianya. Iya mah urang, ya mulai batur urang, kembalikan ke urang kannya gitunya. Bisi kayak jadi iya dia. Falau araftahu haqqo ma'rifatihi litikhadzaka la takhazahu sahiban wa taraktan nasa janiban. Falau araftahu haqqo ma'rifatihi, seandainya kamu benar-benar mengenal Allah, la takhazahu sahiban wa taraktan nas, maka pasti kamu akan menjadikan
menjadikannya teman sejatimu yang tidak akan pernah meninggalkanmu selamanya. Lamun orang benar ya Allah, orang diberikan ku Allah masih diberikan kesempatan masih bisa bernafas, menghirup udara segar, menghirup udara pagi, masih bisa jalan walaupun ingkut-ingkutan, tetap syukuri. Fa inna lam yaqdir ala dzalika fi jami' awqatika. Jika kamu tidak mampu berbuat seperti itu dalam semua waktumu, orang tidak bisa kudu gituan misalkan beribadah sampai larut malam beribadah deunya. Fa iyyaka an tukhliya lailaka wa naharaka an waqtin. Maka jangan pernah 1 minggu sekali mah minimal. Saminggu sekali mah ulah camprong teuing satu minggu. Misalkan dina malam naon lah, malam Jumat atau malam lahiran, wedalan urang sempatkeun dina saminggu sakali mah ulang merenung berzikir ke Allah Subhanahu wa taala dengan cara ngajalankeun zikir-zikir anu tos kamaklum, zikir-zikir anu tos seperti ratibnya. Bagus lah etanya. Karena panduan Imam Al-Ghazali begitu pentingnya tentang masalah muhasabah. Muhasabah itu mengkoreksi diri orang. Nanti akan bisa mujahadah, bersungguh-sungguh. Nanti akan muqarabah, dekatnya, mendekati ke Allah. Jadi dalam fi bayani muhasabatin nafsi badal amal, menjelaskan tentang muhasabah diri kita setelah menjalankan aktivitas. Imam Al-Ghazali menggambarkan muhasabah sebagai cara untuk mengevaluasi diri, untuk mendekatkan hati kita. Muhasabah itu untuk mendekatkan hati kita, evaluasi diri untuk mengevaluasi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari kelemahan-kelemahan kita, dengan mensyukuri nikmat serta bertekad memperbaiki diri untuk ke masa depan. Itu muhasabah. Imam Ghazali kan mengibaratkan, menganalogkan seperti tadi dikatakan bahwa perdagangan untuk menjelaskan pentingnya muhasabah. Lamun urang dagang ya, berarti kan kudu direken, kudu direkap, kudu diaudit. Setiap hari nanti urang dagang 100.000 modalna ye geus beres sore tutup teh berarti kan dihitung modalna baraha ye, nu meuli sabaraha ye, kanyahoan bakal ketahuan ieu kemana ye 30.000 keuntungan. Begitu juga di dalam diri kita. Jika sudah memahami dengan hal di atas, idza alim tahaza, jika kamu sudah memahami bahwa umurmu disamakan dengan dagang. Payam bagi ayyakuna lil mar'i fi akhirin naharika sa'atun yutalibu fiha nafs. Sebaiknya setiap orang meluangkan waktu di ujung hari untuk mengevaluasi diri. Jadi di ujung hari berarti sore sebelum maghrib, evaluasi, koreksi diri orang. Kejadian dari mulai kita bangun tidur itu penting untuk nanti akan berfungsinya apa? Berfungsi ini untuk belajar dina kehusuan dina salat. Nyambung ke sana. Wa yuhasibuha ala jami harakatiha wa sukuniha. Menilai apa yang telah dilakukan sepanjang hari. Kama yaf'alu tijari fid dunya ma'asyurakai fi akhiri kulli sana au syahrin au yaumin au hilsin minhum. Sama seperti pedagang menghitung untung rugi bersama rekannya. Misalkan orang join bagi hasil. Setelah tutup berarti harus dihitung sama seperti tadi kita rekap modal yang tadi berapa, keuntungannya berapa, ruginya di mana wae. Tujuannya apa? Tujuannya mereka di akhir tahun, apakah di akhir bulan atau dari setiap hari demi menjaga keuntungan supaya kalau ada kekurangan bisa dievaluasi besok mah berarti dagangna ulah kitu tah. Jadi kalau misalkan tadi kejadian seperti ini, besok harus lebih baik daripada hari ini. Kaifa la yuhasibul aqlu nafsahu fima yata'allaqu biha khatrus syauqa wa sa'adatil abadal abad.
Lalu bagaimana mungkin seseorang yang bijak tidak mengevaluasi dirinya dalam hal-hal yang menentukan kebahagiaan di akhirat. Jadi Imam Al-Ghazali benar-benar menegaskan bahwa dalam urusan dunia saja, dalam urusan dagang saja, seseorang begitu teliti dalam menghitung untung rugina. Begitu teliti, tete sampai rake kudu kanyahoan. Ieu dihitung kerdagang. Apalagi dalam urusan akhirat. Dalam hal ini adalah dalam melaksanakan ibadah selama di dunia. Jika modal dagang adalah uang, maka modal ibadah adalah usia kita. Modal ibadah adalah umur kita. Yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, diberikan kepada kita. Tujuannya supaya agar seseorang menyisihkan waktu di akhir harinya untuk mengevaluasi diri dan menghisap dirinya, menghisap ngitung-ngitung diri orang lah. Pentingnya evaluasi untuk memperbaiki ke depannya, bagaimana caranya untuk bisa merenung, intinya merenung, duduk bersimpuh, lamun misalkan henteu bisa sore-sore masih kena ada aktivitas, malam di keheningan malam seperti tadi, menghadap arah kiblat, sholat salat nisful lail, sempetkeun teu kudu sampai pagi merenung nanya. Urang mah kadang merenung ngalehek tibra we. Ya. Jadi menyisihkan dina keheningan malam untuk merenung, mengingatkan kejadian-kejadian yang tadi pagi untuk mengevaluasi supaya apa yang tidak baik tadi pagi dari hari ini supaya besok dievaluasi. Itu pentingnya supaya bisa mujahadah. Nanti setelah muhasabah supaya bisa mujahadah dan intina sampai mencapai kana muraqabah. Sama seperti nanti lieur nyalamun terus-terusan ieu. Gambaran lahnya gambaran bahwa nanti akan ketemu dengan taholi, tahali dan tajalli. Taholi harus bisa mengosongkan dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, tahali harus bisa mengevaluasi yang tidak baik menjadi baik supaya bisa tajalli anu kadituna perjalanan urang ka Allah mudah, melepaskan diri dari hal-hal anu sifatna dunia di dalam hati. Dunia ulah diasupkeun kana hati, bakal kotoran kana hati. Dunia cukup ada di tangan kita. Karena disebut zuhud. Orang zuhud itu lain berarti harus meninggalkan dunia. Ulah loba harta lain. Jelema beunghar lain. Walaupun kita tidak punya uang, kita pas-pasan kehidupannya, tapi di hati kita dipikanya urang boga pacul goreng, butut paculna, tapi dinyanyaah kurang diasumkan hati, termasuk henteu juhud. Jadi seperti itu. Terus evaluasi kita bareng-bareng lah saling geingkeun, saling geingkeun dengan sesama. Ini masih dalam seputar adab suhbah. Belum lagi adab suhbah bersama makhluk. Belum lagi adab suhbah etika kita dengan lingkungan. Maka dengan lingkungan pun jangan sembarangan. Orang sembarangan gitu bisa jadi musibah di mana-mana karena ulah kita. Orang tangkal di sisi gawir di highway teu dieukeunnya. Dibabad atau longsor karena tangan-tangan kita. Sembarangan seperti kamari penggalakan untuk ngetakeun naon? Sampah nya. Masyaallah sampah itu masalah besar. Keleweng kacai sangeunahna. Itu teh luar biasa. Itu teh apakah dikira tidak dosa? Dosa eta. Maka penting ngaji teh gitunya, penting bisa. Karena dengan lingkungan termasuk makhluk Allah, anu kudu dijaga ku urang. Tidak serta-merta urang seenakna, sangeunahna aya bahasa piraku cenah banjir ku sakeresek. Heueuh sakeresek dirinya, lamun sakapling kabeh sakeresek. Can orang Gunung Batu, can orang mana-mana atuh mendung. Nah itu pentinglah kita jaga lingkungan orang. Minimal teu kudu kabeh depan rumah kita benahan dengan oleh kita, depan rumah masing-masing bersihan masing itu. Dengan kesadaran kembali untuk menyadari karena kembalikan karena diri orang. Ulang ngandalkeun Pak RT deui-nya gitu. Karena penting untuk kesadaran masing-masing, minimal di lingkungan kita lah. Di lingkungan kita
tujuannya untuk kemaslahatan semuanya. Maka ini masih dalam adab etika beribadah kepada Allah, cara menghadap kepada Allah, bagaimana cara dudukna, terus bagaimana cara zikir nanjannya, budagi degna kumaha. Panai budagi lamun dina zikirnya. Lamun kadituna thariqah. Cara narikna lafaz Allah, la ilaha illallah. Nanti akan ada lafaz Allah karena sangat dahsyat lafaz Allah. Anu dima'rifatkeun anu tadina ilahu jadi lafaz al-ilah, dima'rifatkeun jadi lafaz Allah. Lamun dibadikeun kana lahu itu milik Allah. Lamun hu na kabeh, hu na saja, hu Allah, dialah Allah. Lamun hanya lillahi seperti kana lahu ya, seperti di dalam surah Al-Baqarah dan ayat kursi, lahu ma fis samawati, lahu milik Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lillahi kembali pada Allah. Mudah-mudahan aya manfaatna kirang langkung nyuhunkeun diapunten. Jika ada kata-kata anu kurang berna, bahasa anu kasar, malum orang Bogor Sindang Barang aslinya. Sindang Barang Bogor lahnya. Mudah-mudahan jika ada kata-kata anu kurang berkenan nyinggung ka manah hati para jamaah semua, nyuhunkeun dihapunten jembar lautan pangampura. Ya kajian anu kadua insyaallah dilanjutkeun ku guru urang, ku Sayyidina Kiram, Akhina Kiram Kang Ustad Fuadi Abdullah, alhamdulillah tos hadir. Mudah-mudahan anjeunna diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala, diberikan semangat anu sangat luar biasa dina kajianana nya. Kita tinggal mendengarkan, kita tinggal maunya saja. Hadir ada keinginan. Ibu bapak-bapak semua dicatat sebagai dipermudah ku Allah. Amin. Termasuk karena sebagaimana yang sabdakan Rasulullah, begitu banyak makhluk-makhluk Allah yang mendoakan terhadap orang yang mau menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dicekapkeun ugi sakieu kirang langkung nyuhunkeun diapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.